Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda semua, para pemirsa yang terhormat, dimanapun Anda berada, melalui video ini. Kali ini saya akan membacakan asli bahasa Pali stanza 16 Dhammapada dan terjemahannya berikut latar belakang maupun penjelasannya. Stanza 16 berbunyi sebagai berikut. Ida modati peca modati kata punyo ubayata modati so modati so pamodati diswakama wisudi matano. Artinya, di dunia ini orang bajik bahagia, di dunia selanjutnya ia juga bahagia. Di kedua dunia ia bahagia dan semakin bahagia setelah melihat kemurnian perbuatannya sendiri. Latar belakang. Damika adalah umat awam yang bajik dan tinggal di kota Savatthi. Ia senang berdana, memberikan makanan dan kebutuhan pokok kepada para biku secara teratur. Ia adalah salah seorang pemimpin masyarakat Buddhis di Savatthi. Anak-anaknya pun mencurahkan diri untuk kegiatan berdana dan berbakti kepada orang-orang bajik. Ketika Damika jatuh sakit dan menjelang meninggal dunia, ia mengundang Sangga untuk membacakan parita atau bacaan suci agama Buddha untuk menyenangkan pikirannya. Ketika para biku sedang membacakan dialog tentang Mahasatipatthana atau fondasi besar untuk perhatian penuh, ia pun mendengarkannya. Lalu melihat kedatangan kereta-kereta dari 6 surga untuk mengundangnya ke alam-alam mereka. Damika minta mereka menunggu sebentar karena ia tidak ingin memotong pembacaan kalimat-kalimat suci Buddhis. Dan ia memberikan tanda dengan tangannya. Tetapi para biku salah paham tentang tanda itu, sehingga mereka berpikir mereka diminta berhenti membacakan parita, dan mereka benar-benar menghentikan pembacaan parita serta meninggalkan rumah Damika. Damika pun meninggal dunia secara damai dengan pikiran yang bahagia dan lahir kembali di surga Tusita. Penjelasan. Cerita itu adalah tentang seseorang yang bajik dan alam kelahiran selanjutnya. Cerita itu menunjukkan bahwa orang yang bajik benar-benar bahagia di dunia ini dan juga di dunia selanjutnya. Orang yang mengumpulkan perbuatan baik dan energi yang baik disebut sebagai kata punyo, yang artinya adalah orang yang telah melakukan semua perbuatan baik yang dapat dilakukan dan yang juga wajib dilakukan. Ia juga disebut sebagai kata kica, yaitu orang yang telah melaksanakan tugas-tugasnya dan puas dengan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Fondasi sebenarnya untuk lahir kembali di surga adalah hidup dengan berbuat banyak kebajikan. Orang bodoh disebut sebagai menghasilkan keburukan melalui perbuatan bodohnya. Orang bodoh itu dapat diperkirakan akan lahir kembali dalam keadaan menderita. Keadaan bahagia di masa depan sepenuhnya bergantung pada banyaknya kebajikan yang dikumpulkan oleh seseorang selama kehidupan sebelumnya.
Apa sajakah yang merupakan sifat-sifat baik utama yang secara langsung turut memperkuat pengumpulan kebajikan? Ada tiga sifat utama yang dijelaskan di kitab-kitab agama Buddha, yaitu satu, dana atau kedermawanan, dua, sila atau perilaku yang baik atau moralitas, dan tiga, bhavana atau meditasi. Sejumlah perbuatan bajik lainnya juga disebutkan di kitab penjelasan atau kata-kata tentang Dhamma Sanggini. Satu, dana atau kedermawanan. Dua, sila atau perilaku yang baik atau moralitas. Tiga, bhavana atau meditasi. Empat, hormat kepada orang senior. Lima, pelayanan kepada atasan. Enam, menyumbangkan hasil perbuatan baik. Tujuh, berterima kasih untuk kebajikan orang lain. Delapan, pembabaran ajaran Buddha. Sembilan, mendengarkan ajaran Buddha. Dan sepuluh, pelurusan pikiran. Apakah yang merupakan beda besar dan jelas antara istilah punya dan kusala? Tindakan punya menghasilkan kebahagiaan di alam sangsara ini, sedangkan perbuatan baik atau kusala secara langsung mengantarkan pelakunya ke nibbana atau kebahagiaan tertinggi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.